Saya ingin menyampaikan atau ingin memperagakan bagaimana cara membuat pakan ikan atau biasa kita sebut pelet buatan yang kita ramu sendiri, bukan dari pakan pabrikan. Kenapa kita harus membuat pakan sendiri, meramu pakan sendiri? Yang pertama, kita sebagai pembudidaya tentunya ingin bahwa keuntungan yang kita peroleh itu maksimal. Kemudian yang kedua, kita bisa memanfaatkan bahan baku lokal yang memang tidak terpakai. Artinya apa? Secara tidak langsung kita juga ada unsur peduli terhadap limbah di sekitar kita. Untuk membuat pakan ikan buatan atau pelet buatan alternatif yang kita ramu sendiri, tentunya ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah tentunya ketersediaan bahan baku. Kenapa? Karena nanti berpengaruh di harga pakannya. Kita tidak mau kita membuat pakan alternatif atau meramu pakan sendiri, ternyata harganya itu lebih mahal daripada pakan yang kita peroleh dari pabrikan. Kemudian yang kedua adalah bahwa bahan baku tersebut bisa dicerna secara sempurna oleh ikan. Artinya kita tidak menggunakan bahan baku yang beracun atau yang sudah expired, yang sudah tidak layak. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kenapa kita meramu pakan sendiri? Itu yang ketiga itu adalah kita bisa menentukan kebutuhan nutrisi atau kebutuhan kandungan nutrisi untuk tiap jenis pakan, terus tiap jenis ikan yang kita pelihara. Makanya pada kesempatan pagi hari ini kita akan meramu atau belajar bersama meramu pakan ikan secara mandiri. Ini sebetulnya sudah ada contoh yang sudah kita buat ya. Memang bentuknya kurang agak sedikit berbeda dengan pakan pabrikan, tetapi itu menjadi tidak terlalu penting karena nanti yang lebih penting adalah efektivitasnya terhadap pertumbuhan ikan. Pakan ikan atau pelet itu sebetulnya ada macam-macam. Jadi yang pertama ada pelet ikan tenggelam, itu biasa kita gunakan untuk untuk udang. Kemudian ada pelet terapung, biasa digunakan untuk pakan ikan. Tetapi sebetulnya tidak baku bahwa kemudian pakan tenggelam itu hanya untuk udang, pelet terapung itu hanya untuk ikan. Jadi bagaimana kita itu tahu membuat program feeding yang tepat saja sebetulnya. Ikan kita berikan pakan tenggelam pun tidak ada masalah. Jadi ini salah satu pelet yang kita buat ini pelet tenggelam. Jadi secara harga nanti akan lebih murah jika dibandingkan dengan pelet terapung. Karena apa? Karena kita cukup menggunakan mesin sederhana saja. Jadi dengan meramu pakan kemudian kita mencetak sudah kita peroleh pelet ikan tenggelam. Harganya relatif lebih murah, sekitar 20% lebih murah daripada pelet ikan terapung. Dengan pelet ikan yang kita ramu sendiri sebetulnya kita bisa menghemat bisa sampai sekitar 40 sampai 30 sampai 40%. Artinya pakan pabrikan yang kita buat harganya itu misal 1 kilo 12.000, dengan kita membuat pakan sendiri kita bisa membuat pakan hanya dengan sekitar 5.000 sampai 6.000 rupiah saja. Perlu bapak-bapak dan ibu ketahui bahwa bahan baku pakan itu terdiri dari dua macam ya. Kita klasifikasikan menjadi dua macam. Yang pertama adalah bahan baku basal, kemudian bahan baku suplemen. Di sini kita contohkan ada masing-masing dua bahan baku basal dan dua bahan baku suplemen. Yang pertama di sini adalah tepung jagung. Tepung jagung ini kategorinya adalah bahan baku basal. Kemudian karena proteinnya ini kisaran 15 saja. Kemudian ini bekatul atau dedak biasa disebut ya. Sudah halus tentunya. Ini juga termasuk basal. Kisaran proteinnya antara 9 sampai 11. Kemudian di sini ada tepung ikan. Tepung ikan ini proteinnya kisaran juga ada mulai dari 40 sampai 60 ada. Kemudian di sini yang terakhir ini adalah tepung kedelai. Tepung kedelai.
Ini protein kisaran 40-45. Kita juga perlu bahan baku yang namanya bahan baku tambahan. Di sini ada tepung. Ini adalah tepung aci atau tepung kanji ya, biasa kita sebut. Ini nanti kita buat sebagai perekat. Nanti kita membuat lem. Supaya apa? Supaya nanti pakan yang kita buat itu lebih solid, lebih kompak, lebih padat, sehingga tidak mudah hancur, memiliki stabilitas yang bagus di dalam air. Kemudian bahan baku tambahan yang lain. Di sini ada vitamin. Ada vitamin. Ini kalau di tempat bapak-bapak tidak ada vitamin untuk ikan, boleh menggunakan alternatif yang lain. Vitamin untuk hewan ternak juga tidak apa-apa. Yang penting ada seperti itu. Kemudian selain itu kita perlu juga nanti, ini adalah ragi. Jadi nanti ragi ini kita gunakan untuk proses fermentasi. Selain di sini ada molase dan probiotik dari golongan Lactobacillus untuk fermentasi. Tahapan selanjutnya untuk membuat pakan, tentunya bahan baku yang sudah kita siapkan harus dihitung kebutuhan jumlahnya. Jadi ketika kita mau membuat pakan protein 30, berapa kebutuhan tepung jagungnya, tepung begatulnya, tepung ikannya, tepung kedelainya, tentunya kita harus tahu. Nah, untuk mengetahui itu kita perlu membuat satu formula atau meramu pakan. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membuat pakan dengan jumlah protein atau kandungan protein sekitar 30%. Sebanyak berapa kilo? Sebanyak 5 kilo. Nah, baik, dari 5 kg pakan tersebut, karena terdiri dari bahan baku pokok dan bahan baku tambahan, kita hitung porsinya. Untuk porsi dari bahan baku pokok yang terdiri dari suplemen dan basal ini kita buat sekitar 92%. Sedangkan bahan baku tambahan itu kita jumlah sekitar 8%. Jadi jumlah 100% atau 5 kilo. Terdiri dari bahan baku pokok dan tambahan. Kemudian untuk selanjutnya kita membuat formula, kita membuat satu rumusan. Saya coba menjelaskan dengan metode yang paling mudah, yaitu dengan metode segi 4 atau metode persegi, metode segi 4%. Tahap selanjutnya, setelah kita melakukan perhitungan kebutuhan masing-masing bahan baku pakan, adalah melakukan penimbangan terhadap masing-masing bahan baku yang akan kita ramu, yang akan kita campur. Setelah kita tadi menghitung kebutuhan masing-masing bahan baku, yang berikutnya kita melakukan penimbangan. Nah, kita timbang tadi ini bahan baku basal. Sini bekatul kita butuh sekitar 1,485 ya tadi sesuai perhitungan. Yang berikutnya adalah tepung jagung, sama kebutuhannya tadi 0,82 kg. Kemudian yang selanjutnya bahan baku suplemen, di sini ada tepung ikan. Kita timbang sekitar 1,48 kg. Yang terakhir ini adalah tepung kedelai, sudah halus ya. Kita butuh sama seperti tepung ikan 1,485.
Jadi untuk membuat perekat, langkah yang pertama adalah kita panaskan air terlebih dahulu. Jadi kita nyalakan air sampai mendidih ya. Kita encerkan tepungnya di air ya, seperti ini. Jadi tepungnya sudah berupa cairan. Nanti ketika sudah diaduk seperti ini, tinggal kita masukkan saja di air yang sudah mendidih. Jadi langkahnya adalah kita posisi aduk-aduk, kemudian kita masukkan tepungnya. Kita sambil aduk-aduk. Perekat ini sudah dikatakan jadi ketika sudah berubah warna menjadi bening ya. Tadinya putih sudah menjadi bening. Nah, kalau sudah menjadi bening seperti ini namanya kita sudah membuat perekat atau membuat bindernya ini. Tahapan selanjutnya setelah kita melakukan penimbangan adalah melakukan pencampuran. Nah, ini yang paling yang penting ya, yang perlu saya sampaikan ketika kita melakukan pencampuran adalah bahwa mencampur bahan baku pakan dimulai dari bahan baku yang paling sedikit. Nah, ini kita coba campurkan. Yang pertama adalah vitamin. Vitamin itu di porsi cukup sedikit saja, sekitar 0,05 gram ya, 0,05 kilogram. Setelah vitamin masuk, kita tambahkan bahan baku basal, tepung jagung sini lebih berat, jadi jumlahnya lebih sedikit jika dibandingkan dengan bekatul. Kita masukkan, kita campurkan, kemudian kita aduk. Kemudian setelah merata, kita masukkan bahan baku berikutnya, yaitu di sini ada tepung dedak atau bekatul. Kita masukkan, kita aduk sampai homogen kembali, sampai rata. Kemudian kita tambahkan bahan baku berikutnya, bahan baku suplemen. Kita tambahkan. Setelah homogen seperti ini, kita tambahkan lagi tepung kedelai ya. Kita aduk kembali. Setelah homogen seperti ini, langkah selanjutnya adalah kita menambahkan perekat. Kita tambahkan perekat yang sudah kita buat tadi. Setelah kita tambahkan perekat, nanti pakan sudah bisa kita kepal seperti ini ya. Ini sudah cukup. Setelah tadi diberikan perekat, kemudian langkah selanjutnya adalah kita mengukus. Kita tempatkan semua bahan baku yang sudah kita campur atau tambahkan dengan perekat tadi, kemudian kita kukus. Setelah penuh ya, kita kemudian tutup untuk kemudian kita lakukan pengukusan. Tahap selanjutnya adalah melakukan fermentasi. Nah, untuk fermentasi bahan baku kita siapkan air setengah liter. Kemudian selanjutnya kita tambahkan ragi, kira-kira 5 gram saja ya. Kemudian kita tambahkan di sini lactobacillus ya, sekitar 10 ml. Kemudian kita tambahkan molasenya. Setelah merata, kemudian kita campurkan di bahan baku yang sudah kita kukus tadi. Jika kemudian terlalu kering, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian bisa tambahkan air ya, supaya kondisinya jadi lembab. Oke, setelah merata, ya, setelah homogen seperti ini, merata, lembabnya sudah pas gitu ya. Kemudian kita tempatkan di wadah tertutup, ya. Kemudian setelah ditambahkan bahan baku fermentannya, kita masukkan atau kita tempatkan bahan baku pakan ke dalam wadah ya, ini setelah semuanya ditempatkan di dalam ember, kemudian kita tutup ya, kita tutup rapat, kita tempatkan di tempat yang sejuk dan lembab ya, jadi supaya proses fermentasi bisa berjalan dengan cepat. Nah, setelah kita melakukan proses fermentasi selama 2 hari, nah, bapak-bapak ibu sekalian boleh 2 hari, boleh 3 hari, boleh 4 hari ya. Atau misal bapak-bapak ibu sekalian tidak mau mencetak secara keseluruhan, boleh tetap ditempatkan di wadah tempat fermentasi seperti drum
seperti ember besar seperti itu ya. Jadi nanti ditutup saja, ketika mau mencetak tinggal ambil saja. Setelah dilakukan fermentasi, biasanya nanti akan tumbuh jamur ya, seperti itu. Itu sudah maksimal berarti prosesnya. Boleh mungkin 2 hari belum tumbuh jamur, tapi itu sudah dipecah oleh si fungi atau si jamurnya ya, membentuk micelia, sehingga harapannya apa dengan fermentasi ini, selain meningkatkan pencernaan juga teksturnya jadi lebih ringan, memperbesar peluang bapak-bapak ibu sekalian untuk membuat pelet terapung seperti itu. Setelah proses fermentasi ini dan jadi seperti ini, yang selanjutnya adalah melakukan pencetakan. Untuk pencetakan kita bisa menggunakan 2 tipe mesin ya. Yang pertama adalah mesin dengan bahan baku kering dan mesin dengan bahan baku basah. Untuk bahan baku basah biasa kita menggunakan mesin dengan sistem skru seperti cincangan daging seperti itu. Kemudian untuk mesin yang kering kita menggunakan mesin vertikal dengan menggunakan roda gigi. Yang perlu saya sampaikan adalah ketika bapak-bapak ibu sekalian menggunakan mesin pencetak kering, yang perlu disiapkan adalah bahan baku yang kering. Tentunya setelah proses fermentasi yang kita dapatkan adalah bahan baku basah. Maka untuk mencetak bahan baku dengan mesin kering perlu dilakukan proses pengeringan terlebih dahulu. Sehingga pada saat dicetak mesin tidak mengalami kendala karena memang spesifikasinya adalah untuk bahan baku kering. Jika tadi kita menggunakan mesin cetak vertikal yang digunakan adalah bahan baku yang sudah kita keringkan setelah fermentasi, kita juga bisa langsung mencetak setelah dilakukan fermentasi. Artinya dalam kondisi bahan baku masih basah. Tentunya spek mesin yang kita gunakan juga tentunya mesin yang support untuk bahan baku basah. Nah, ini salah satu mesin cetak yang bisa kita gunakan secara langsung setelah proses fermentasi atau dengan bahan baku basah. Di sini menggunakan skru. Nah, penggeraknya dengan menggunakan diesel. Kita akan mencoba mencetak untuk bahan baku yang posisi setelah fermentasi, jadi masih basah ya. Ini tadi hasil pencetakan dari 2 mesin ya. Ini yang pakai mesin vertikal atau dengan mesin cetak yang masih basah seperti ini, bahan baku basah. Dengan menggunakan mesin cetak vertikal, maka posisi pakan itu sudah agak kering. Jadi nanti kalaupun harus di oven atau dijemur, ini lebih sebentar, lebih singkat waktunya. Kemudian untuk pakan dengan mesin cetak bahan baku basah, biasanya masih berbentuk panjang seperti ini. Nanti bapak-bapak di rumah bisa modifikasi dengan memasang pemotong di luar. Kemudian kalaupun tidak bisa tidak dipasang pemotong, bisa dilakukan pematahan dari pakan yang sudah kita jemur tadi. Nanti setelah dicetak kita jemur, kemudian setelah setengah kering, kemudian kita bisa remas-remas sehingga akan terputus menjadi ukuran yang lebih pendek lagi nanti. Tahapan selanjutnya adalah kita menjemur atau melakukan pengeringan dengan oven. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan melakukan penjemuran pakan di bawah sinar matahari. Setelah kering, kemudian kita tempatkan pada wadah untuk kemudian dipindahkan pada wadah pengemasan. Setelah proses pengeringan tadi sudah kita lakukan, tahapan selanjutnya adalah kita melakukan pengemasan. Pengemasan sesuai dengan peruntukan, bisa dikemas dalam jumlah 5 kiloan, 10 kilo, 20 kilo, atau 30 kilo. Jadi tergantung peruntukannya. Kita timbang, yang pertama kita timbang dulu pakan hasil penjemuran. Untuk menjaga kualitas pakan tetap baik dan bisa disimpan dalam waktu yang cukup lama,
Maka pengemasan ini menjadi sangat penting. Usahakan bahwa pakan yang kita kemas itu di dalam kemasan yang vakum atau kedap udara, jadi tidak mudah terkontaminasi sehingga tidak mudah rusak. Jika bapak-bapak ibu di rumah mau membuat pakan, gunakan pelapis atau plastik terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam karung. Jadi karung dilapisi dengan plastik. Kalau bapak-bapak ibu sekalian mau membeli plastiknya plastik apa, sampaikan saja ke tokonya mau membeli plastik inner, jadi plastik dalaman, plastik inner untuk dalaman, biasanya pelapis. Nanti dengan melakukan pelapisan itu, maka pakan tidak mudah lembab, tidak mudah berjamur, sehingga dapat disimpan dalam waktu yang cukup lama, seperti itu. Nah, ini setelah sealer ini panas, maka kemudian kita press ya. Setelah di-sealer, nah, ini sudah kedap udara ya. Supaya lebih menjual, bapak-bapak nanti di rumah bisa boleh dipasang stiker, atau mungkin kalau untuk kemasan di waring atau di karung, bapak-bapak bisa dicetak langsung di karungnya logo atau cap ya. Seperti ini. Jangan lupa bapak-bapak, ketika kemudian bapak-bapak dan ibu sekalian akan membuat pakan untuk kepentingan komersil, diurus segera izin edarnya, seperti itu. Untuk bapak-bapak ibu sekalian yang masih belum mengurus izin edar atau awal atau pemula untuk membuat pakan, cukup diberikan merek, kemudian selain merek diberikan keterangan hanya untuk kalangan terbatas atau kalangan sendiri saja karena belum mengurus izin edar. Nanti ketika sudah diberikan diurus izin edar, boleh merek dan sekalian izin edarnya, sehingga bapak-bapak dan ibu sekalian sudah bisa secara resmi mengedarkan pakan produk sendiri, baik digunakan untuk sendiri maupun untuk orang lain. Saya kira demikian tadi proses pembuatan pakan dari awal sampai kemudian sampai ke pengemasan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kemudian jika ada kesalahan, saya mohon maaf.